Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sewaktu liburan di kampung halaman, kami pergi mencari ikan di laut. Mesin perahu dinyalakan, perahu kami meluncur menuju bebatuan karang dan pukat pun ditebar. Alhasil kami menangkap pelbagai jenis ikan. Tiba di rumah, kami duduk seperti pada umumnya orang memilah dan memilih ikan-ikan, duduk di depan ikan yang dicurah di atas lantai begitu. Dan kurang lebih pembagiannya 3. Pertama, untuk dimakan keluarga kami. Kedua, bagian yang kedua dibagi kepada tetangga-tetangga. Dan yang terakhir dipisahkan untuk makanan anjing. Itulah ikan-ikan yang kurang berkualitas. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Yesus mengumpamakan hal kerajaan Allah itu seperti pukat yang dilabuhkan di laut, lalu orang mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat ditarik ke pantai, lalu orang duduk. Dipilihlah ikan-ikan mana yang baik dikumpulkan dalam pasu dan yang tidak baik dibuang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan memisahkan orang jahat dari orang benar, dan yang jahat dicampakkan ke dalam dapur api. Setelah Yesus menjelaskan hal ini, Yesus bertanya kepada mereka, mengertikah kamu akan hal itu? Dan orang-orang di situ menjawab, ya, kami mengerti. Dan setelah mereka menjawab, ya, kami mengerti, menyusullah Yesus dengan satu perkataan. Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seumpama seorang tuan yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Kita tahu bahwa kitab suci Taurat itu, atau kitab suci perjanjian lama, Tanak, Taurat, Nevi'im, Ketuvim, itu adalah kitab suci orang-orang Yahudi. Taurat Yahudi karena ada Taurat Samaritan. Dan Taurat Yahudi sepenuhnya kita pakai. Yang sekarang ini kita pakai. Hanya saja lalu kita punya perjanjian lama dan punya perjanjian baru. Perjanjian lama itu persis full dipakai oleh orang Kristen. Dan karena itu ketika kita melihat kata-kata Yesus, kita sejenak teringat akan apa yang dibawa oleh Yesus dalam hukum yang baru. Hukum yang lama dibawa Musa, hukum penggenapan, hukum kasih dibawa oleh Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, bersama gereja hari ini kita memperingati Santa Marta. Marta, sebagaimana disampaikan, dikatakan di dalam pembukaan tadi, dia memiliki saudara yang bernama Maria dan Lazarus. Benar mereka tinggal di Betani, dan menurut para ahli, Marta adalah yang tertua. Dia sebagai nyonya rumah yang mengurus banyak hal. Dan kemungkinan besar Marta ini adalah yang tertua dari 3 bersaudara ini. Karena di dalam kitab suci, di samping dia selalu mengurus rumah, banyak hal di rumah mereka, tetapi juga di dalam kitab suci nama Marta yang selalu disebut terlebih dahulu. Dan memang benar, ketika kita mendengar kata Marta, kita selalu diingatkan akan kisah yang sangat akrab di telinga kita, yakni
Marta dan Maria yang menjamu Yesus datang ke rumah mereka. Maria duduk di bawah kaki Yesus sambil mendengar pengajaran, sedangkan Marta dia sibuk melayani. Tetapi pelayanan dari Marta adalah pelayanan yang tulus dan penuh kasih. Ketika Marta sementara melayani dan Maria duduk di bawah kaki Yesus, disitulah Marta yang tulus dan penuh kasih itu memperlihatkan sisi yang lain, yakni kecemasan dan kekhawatiran. Marta pada saat itu bukan pertama-tama dimarahi Yesus, bukan, tetapi Marta diingatkan akan satu hal yang perlu dari begitu banyak kesibukan. Dan Maria mengatakan, dan Yesus mengatakan kepada Marta, "Marta, Marta, engkau terlalu sibuk dengan banyak hal, padahal hanya ada satu saja yang perlu, yang penting, yang tidak akan pernah diambil daripadamu, seperti yang Maria sudah lakukan. Porro unum est necessarium." Hanya satu saja yang perlu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita adalah pilihan. Memilih sebagaimana tadi dalam perumpamaan pukat yang ditebar, memilih hal yang baik dan memilih hal yang buruk itu tergantung pada kita. Hidup ini adalah pilihan sebagaimana yang dikatakan tadi dalam perumpamaan tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baik dan buruk dari perbendaharaannya. Maka kita bisa memilih apakah kita melanjutkan manusia lama atau kita memperbaharui manusia lama menjadi manusia baru di dalam hidup kita. Semoga pilihan-pilihan hidup kita mendatangkan apa yang Tuhan senantiasa ingatkan di dalam kehidupan kita. Porro unum est necessarium. Semua hal itu baik. Kesibukan apapun baik, tetapi kita perlu untuk memilih hal yang penting agar kita akan duduk bersama Tuhan di dalam kerajaannya. Semoga demikian. Amin.